Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Getar Nalar ID, channel yang mendayagunakan nalar untuk melihat data dan fakta dari setiap informasi tanpa tendensi. Oke teman-teman, tidak perlu berlama-lama. Mari kita cari tahu apa itu perbedaan antara PNS dan P3K. Nah, perbedaan ini kita ambil dari sebaran infografis yang telah disebarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasa disebut dengan Kementerian Pan-RB ya teman-teman. Apa sih bedanya antara PNS dan P3K itu? Dijelaskan bahwasanya aparatur sipil negara atau biasa disebut dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau biasa disebut dengan PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut dengan P3K yang bekerja pada instansi pemerintahan. Nah, di sini dapat kita pahami bahwasanya ASN itu terbagi menjadi dua ya teman-teman ya. Yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah P3K. Nah, adapun bagi PNS adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau biasa disebut dengan PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ya, jadi teman-teman, untuk menjadi seorang PNS itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya, ada batas usia minimal pendaftaran dan ada batas usia maksimal pendaftaran ya teman-teman. Nah, kemudian sebelum menjadi seorang ASN itu biasanya para peserta itu masuk dulu dalam kategori CPNS kan gitu, yaitu adalah calon pegawai negeri sipil. Nah, kemudian setelah diangkat secara tetap oleh PPK, maka barulah status PNS itu sudah melekat pada orang tersebut ya teman-teman. Nah, kemudian untuk P3K adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, teman-teman, sama seperti PNS bahwasanya P3K juga memiliki syarat-syarat tertentu untuk menjadi P3K atau menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini mesti digarisbawahi teman-teman. Jadi kalau misalkan PNS mah tetap kan gitu sampai batas usia pensiun. Kalau misalkan P3K mah tidak teman-teman. Jadi sistemnya kontrak untuk jangka waktu tertentu, misalkan kontrak selama 1 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun kan gitu. Nah, itu tergantung dari kebutuhan para instansi pemerintahan teman-teman ya. Kalau misalkan kinerjanya bagus, bisa jadi diperpanjang kontraknya gitu kan. Adapun sebaliknya jika kinerja kepegawaiannya tidak bagus, bisa jadi tidak diperpanjang kan gitu. Ya, ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, bisa browsing tentang detail dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya tentang ASN. Lanjut teman-teman. Nah, ini adalah salah satu syarat batas usia saat melamar CPNS teman-teman dan juga P3K. Nah, kalau misalnya kita lihat di infografis ini, bagi PNS atau bagi CPNS batas usia minimalnya adalah 18 tahun dan batas usia maksimalnya adalah 35 tahun pada saat mendaftar menjadi calon pegawai negeri sipil ya teman-teman. Ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 23 Ayat 1 huruf A ya teman-teman. Nah, jadi kalau untuk PNS ini adalah minimal usianya adalah 18, maksimalnya adalah 35 tahun pada saat mendaftar. Ya, selanjutnya untuk P3K, batas usia minimal adalah 20 tahun dan batas usia maksimalnya adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Nah, berbeda dengan PNS, kalau misalkan PNS ini 18 tahun batas usia minimalnya, kalau P3K usia minimalnya adalah 20 tahun ya teman-teman.
Kalau PNS itu adalah batas usia maksimal pendaftarannya adalah 35 tahun. Kalau misalkan P3K, batas usia maksimalnya adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Nah, ini bisa kita lihat detailnya di pasal 16 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ya teman-teman. Nah, biasanya batas usia tertentu ini bisa kita pahami adalah batas usia pensiun teman-teman gitu kan. Nah, berbeda antara batas usia pensiun PNS dan batas usia pensiun P3K gitu. Nanti kita lihat di slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini adalah tahapan-tahapan atau seleksi bagi CPNS dan bagi P3K. Kalau misalnya untuk pegawai negeri sipil atau PNS ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi dasar, dan ada seleksi kompetensi bidang kan gitu. Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 26 gitu teman-teman ya. Adapun untuk P3K itu adalah seleksinya hanya ada 2 gitu, yaitu adalah yang pertama seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi gitu kan, baik itu manajerial, teknis maupun sosial struktural gitu. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 19 ya teman-teman. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau misalkan di tahapan seleksi itu bagi PNS ada 3 seleksi ya, ada 3 tahapan seleksi teman-teman. Kalau misalkan untuk P3K hanya ada 2 tahapan seleksi gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya yaitu adalah pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan P3K. Nah, pada PNS yaitu adalah 1. Pemberhentian dengan predikat tertentu. Yang kedua adalah PNS diberhentikan dengan hormat karena A. meninggal dunia, B. atas permintaan sendiri, C. mencapai batas usia pensiun, D. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, dan E. tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya gitu. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya teman-teman. Nah, adapun bagi P3K yaitu adalah 1. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu. Nah, yang kedua adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat apabila A. jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir, B. meninggal dunia, C. atas permintaan sendiri, D. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K, D. tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati. Ini sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang manajemen P3K ya teman-teman. Nah, ini dengan catatan teman-teman bahwasanya pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah kedudukan PNS dan P3K ya teman-teman. Perbedaannya di sini adalah kalau misalkan PNS itu dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan. Akan tetapi bagi P3K yaitu adalah jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur dengan peraturan Presiden dan keputusan Menteri Pan-RB nomor 76 tahun 2022. Apa saja sih gitu ya jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh P3K yang telah diatur tersebut? Mari kita lihat sama-sama ya teman-teman. Nah, ini dapat kita lihat bersama-sama ya teman-teman, bahwasanya jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh P3K yaitu adalah jabatan fungsional. Yang pertama adalah administrator database kependudukan, yang kedua adalah administrator kesehatan, yang ketiga adalah Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, yang keempat adalah analis aquakultur,
Yang kelima adalah analis anggaran pendapatan dan belanja negara dan yang lain sebagainya teman-teman. Ini banyak analis teman-teman, termasuk analis kebijakan, analis ketahanan pangan, dan yang lain sebagainya ya teman-teman. Sampai ke terapis wicara, widya suara, dan widya prada ya teman-teman. Itu adalah jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh P3K ya teman-teman. Detailnya bisa teman-teman lihat di Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 76 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah tidak dapat mengisi JPT Pratama bagi P3K ya teman-teman. Nah, kalau misalkan PNS bisa mengisi JPT Pratama, kalau misalkan P3K tidak dapat mengisi JPT Pratama. Ya, itulah perbedaan kedudukan PNS dan P3K ya teman-teman. Ya, selanjutnya adalah gaji dan tunjangan PNS dan P3K. Bagi PNS yaitu ada yang pertama adalah gaji, yang kedua adalah tunjangan kinerja, yang ketiga adalah tunjangan kemahalan. Yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja bagi PNS di pemerintah pusat ya teman-teman. Awas. Ini bagi PNS di pemerintah pusat, bukan di pemerintah daerah. Kalau misalkan bagi pemerintah daerah yaitu adalah tambahan penghasilan pegawai, bukan tunjangan kinerja ya, tapi tambahan penghasilan pegawai bagi PNS di pemerintah daerah. Kemudian adalah tunjangan resiko atau bahaya bagi jabatan tertentu ya teman-teman. Jadi tidak semuanya ini mendapat tunjangan resiko dan bahaya gitu. Kemudian adalah tunjangan khusus bagi PNS dengan kondisi khusus ya teman-teman. Jadi ini juga tidak semuanya mendapat tunjangan khusus bagi PNS. Kemudian adalah tunjangan profesi. Ya, ini bagi guru dan dosen gitu. Selain bagi guru dan dosen tidak dapat menerima tunjangan profesi. Ini sudah diatur oleh PP nomor 11 tahun 2017, Junto PP nomor 17 tahun 2020. Kemudian Perpres tentang gaji dan tunjangan PNS ya teman-teman. Kemudian bagi P3K yaitu ada gaji, tunjangan kinerja dan juga tunjangan kemahalan gitu. Di antaranya adalah yang pertama adalah gaji pokok, terus tunjangan keluarga, ketiga adalah tunjangan pangan, terus tunjangan jabatan, kelima adalah tunjangan kinerja bagi P3K di pemerintah pusat. Nah, awas teman-teman, ini bedanya lagi nih ya. Tunjangan kinerja itu bagi P3K di pemerintah pusat gitu. Kalau misalnya di pemerintah daerah mah enggak. Kalau misalnya di pemerintah daerah mah ada di poin 6 nih. Tambahan penghasilan pegawai. Jadi bukan tunjangan kinerja, jadi akan tetapi tambahan penghasilan pegawai bagi P3K di pemerintah daerah. Terus kemudian nomor 7 tunjangan resiko bahaya bagi jabatan tertentu. Jadi tidak semuanya dapat tunjangan risiko atau bahaya. Kemudian adalah tunjangan khusus bagi P3K dengan kondisi khusus. Terus juga kemudian tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Nah, ini sudah tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman adalah batas usia pensiun bagi PNS dan P3K. Nah, kemudian batas usia pensiun PNS dan P3K. Bagi PNS, batas usia pensiunnya adalah 58 tahun bagi pejabat administrasi, kemudian 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional ya teman-teman. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sedangkan untuk usia pensiun P3K sebenarnya sama ya teman-teman dengan PNS, akan tetapi ada perbedaan satu poin di poin nomor 3 ini teman-teman. Yaitu adalah yang pertama, batas usia pensiunnya adalah 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan teman-teman.
Kemudian 60 tahun batas usia pensiunnya bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media. Sama dengan PNS ya, yaitu 58 tahun dan juga 60 tahun. Akan tetapi ada satu perbedaan di batas usia pensiun bagi P3K, yaitu adalah 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama, ya, teman-teman. Nah, ini sudah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 49 2018 tentang manajemen P3K. Ya, mungkin seperti itulah teman-teman perbedaan antara PNS dan P3K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.